Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas Treasury A. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pasar derivatif. Agenda kita hari ini adalah membahas apa itu derivatif, bagaimana pasar derivatif, dan instrumen apa saja yang terdapat di pasar derivatif. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu derivatif, instrumen derivatif. Instrumen derivatif ini adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya atau acuan pokoknya atau yang kita sebut sebagai underlying asset. Underlying asset tersebut dapat berasal dari sekuritas, komoditas, falas, atau instrumen derivatif lainnya. Contohnya misalnya kalau di sekuritas itu kita kenal ada obligasi dan saham, itu sebagai underlying asset yang kita sebut sebagai underlying asset konvensional gitu ya. Atau kalau di komoditas misalnya emas. Nah, hampir seluruh aset baik konvensional maupun non-konvensional tadi dapat menjadi underlying instrumen di derivatif. Contohnya, misalnya ketika seseorang importir membeli barang melalui pelabuhan. Jika air laut pasang, maka importir dapat menurunkan barang dari muatan dan dapat langsung menjualnya. Namun jika air laut surut, maka importir harus menunggu. Nah, untuk menghindari kerugian atas air laut surut tersebut, importir membutuhkan instrumen derivatif dengan underlying asset yang merupakan risikonya tadi, yaitu tinggi permukaan laut. Dengan ada instrumen derivatif tersebut, importir dapat memperoleh kompensasi jika air lautnya surut. Instrumen derivatif sangat bermanfaat, terutama untuk memaintain risiko, yaitu dapat digunakan sebagai hedging atau lindung nilai. Contoh instrumen derivatif yang akan kita bahas di sini adalah future dan forward contract, option atau opsi, dan swap. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi kita akan bahas yang utama aja hari ini. Oke, future contract atau kontrak berjangka. Kontrak future bisa didefinisikan sebagai suatu kesepakatan tertulis antar dua belah pihak atau pembeli dan penjual untuk melakukan dan menerima penyerahan sejumlah aset atau komoditas dalam jumlah harga dan batas waktu tertentu. Isi dari kontrak future ini spesifik ya, meliputi persetujuan bahwa penjual setuju untuk menjual barangnya atau komoditasnya atau aset tertentu gitu ya dalam jumlah tertentu dengan harga sekian yang telah ditetapkan dan pada batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Awal munculnya future contract ini adalah dari perdagangan komoditas. Ternyata barang-barang komoditas itu yang terlalu lama disimpan atau tidak laku akan menyebabkan produk yang dijual membusuk atau harganya menjadi sangat rendah karena sudah agak rusak begitu. Nah, kondisi seperti ini dahulu memunculkan inisiatif dari para petani, terutama di Amerika dan di Eropa, untuk menemukan suatu mekanisme perdagangan yang bisa mengatasi masalah tersebut. Gitu. Maka dibuatlah waktu itu kontrak berjangka. Oke, di sini beberapa jenis komoditas dan aset keuangan yang memiliki kontrak berjangka di Amerika. Itu ada di bidang komoditas, contohnya biji-bijian, hewan, makanan, jadi hasil-hasil pertanian. Kalau di keuangan itu ada treasury bill, treasury, pokoknya T-bill, kemudian indeks dan valuta asing contohnya. Yang biasa menggunakan future contract untuk mendampingi underlying asetnya. Ini adalah beberapa mata uang yang biasa digunakan untuk future contract gitu ya. Mata uang berjangka ini umumnya diperdagangkan di CME atau Chicago Mercantile Exchange. Dan mata uang berjangka ini tersedia untuk 19 mata uang di CME.
Kontrak berjangka mata uang biasanya menetapkan hari Rabu ketiga di bulan Maret, Juni, September, atau Desember sebagai tanggal penyelesaiannya. Jadi secara per 3 bulan gitu atau per kuartal. Ada juga pasar mata uang berjangka over the counter, di mana perantara keuangan memfasilitasi perdagangan kontrak berjangka mata uang dengan tanggal penyelesaian yang tertentu. Jadi tidak menggunakan indeks future gitu ya, tapi menggunakan over the counter. Oke, ini ada beberapa terminologi dalam pasar future yang mungkin harus diperhatikan gitu. Yang pertama adalah settlement date atau delivery date. Ini adalah tanggal yang ditetapkan untuk melakukan transaksi. Kemudian ada future price atau harga kontrak ya, harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Yang ketiga ada long future atau long position. Ini adalah pihak yang menyetujui kontrak. Jadi pihak yang membeli aset yang menjadi patokan di kemudian hari untuk di exercise nantinya. Nah, pihak yang biasa mengambil posisi beli ini biasa disebut long position. Sementara kalau yang short future atau short position ini adalah pihak yang menyetujui kontrak untuk menjual aset underlying aset tersebut di kemudian hari. Di dalam kontrak berjangka kita kenal ada yang namanya future kontrak, ada yang dinamakan forward kontrak. Sebenarnya hal ini sama, cuman ada beberapa hal yang membedakan. Kalau future kontrak atau kontrak berjangka itu kontraknya dan masa jatuh temponya distandarisasi. Makanya tadi di slide sebelumnya dikatakan dia di jatuh temponya secara kuartal gitu, karena sudah jelas pada hari Rabu di bulan-bulan tertentu. Nah, kemudian kontrak akan kadaluarsa dalam 2 hari kerja sebelum hari Rabu ketiga bulan pengiriman atau delivery date-nya. Kemudian kalau forward contract atau kontrak forward, ini adalah perjanjian antara perusahaan dan lembaga keuangan seperti bank gitu untuk menukar sejumlah mata uang dengan nilai tukar tertentu dan pada tanggal tertentu. Jadi bedanya di sini dia tidak terstandarisasi kalau kontrak forward. Ini yang lebih lengkapnya perbandingan antara forward dan future gitu ya. Yang pertama yang pertama size of contract-nya, yang future sudah terstandar, kalau yang forward berdasarkan kesepakatan. Sama delivery date-nya pun seperti itu. Partisipan antara forward dan future contract itu sama, ada bank, ada broker, ada perusahaannya ya, gitu. Oke, kemudian ini dari sisi depositnya, kemudian clearingnya. Kita lihat di sini marketplace-nya. Kalau yang forward by phone gitu ya, by network. Kalau yang future dia sudah punya indeksnya sendiri. Nah, secara regulasi forward karena dia perjanjiannya dibuat sendiri atas kesepakatan, biasanya perusahaan dengan bank begitu ya. Jadi regulasinya pun mengikuti kesepakatan kedua belah pihak. Kalau di future dia sudah memiliki badan yang mengatur atau mengawasi perdagangan. Oke. Kemudian ini dari sisi likuidasi, kemudian yang terakhir dari transaction cost-nya. Kalau dari forward sendiri dia punya spread antara bank antara jual belinya ya yang sudah disepakati. Kalau yang future dia sudah jelas ya, itu yang kita sebut sebagai brokerage fee. Oke, aliran kas dalam kontrak future. Jadi pada saat seorang investor sudah mengambil satu posisi pada kontrak, apakah itu posisi long atau short, maka investor harus menyimpan sejumlah dana minimal atau margin awal kita kan sebutnya.
atau initial margin per kontrak yang ditentukan pada lembaga clearing. Nah, di samping menyediakan initial margin tersebut, investor juga harus tetap menjaga jumlah margin minimum pada tingkat tertentu yang kita sebut sebagai maintenance margin. Jadi jika rekening investor kurang dari maintenance margin, maka si investor harus memberikan dana tambahan yang kita sebut sebagai variation margin. Jadi maintenance margin ini saat ini ditetapkan sebesar 25% dari total nilai sekuritas dalam akun margin sesuai persyaratan dari Financial Industry Regulatory Authority atau FINRA. Jadi meskipun FINRA ini mensyaratkan maintenance margin itu sebesar 25% tadi ya, banyak perusahaan efek mengharuskan tersedia 30 hingga 40% dari total nilai sekuritasnya. Jadi misalnya seorang investor memiliki ekuitas senilai $10.000 di akun margin mereka. Mereka harus mempertahankan jumlah minimumnya sebesar 2.500 atau 25%-nya kan di akun marginnya. Jika nilai ekuitas mereka meningkat menjadi 15.000 yang dari 10.000 tadi, maka margin maintenance marginnya juga meningkat menjadi 3.750. Jadi maintenance margin itu akan mengikuti nilai uang yang ada di akun margin mereka. Investor akan terkena yang kita sebut sebagai margin call jika nilai sekuritas turun di bawah maintenance marginnya. Jadi misalnya tadi di bawah 2.500 atau di bawah 3.750. Nah, kalau sudah mendapatkan margin call, biasanya investor diharuskan untuk mengisi uang kembali di dalam akunnya gitu. Sehingga batasnya tetap di 25% atau 30 atau 40 tergantung dari kebijakan di perusahaan efeknya. Oke, setelah kita belajar future dan forward contract, sekarang kita belajar tentang opsi atau option bahasa Inggrisnya. Opsi ini dapat didefinisikan sebagai hak, atau dalam pengertian ini opsi mata uang adalah memberikan hak untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga tertentu, baik itu mata uang dolar, pound sterling, dan sebagainya. Jadi terdapat dua jenis opsi. Yang pertama adalah opsi call atau opsi beli. Jadi hak untuk membeli aset dengan harga tertentu. Sementara yang kedua adalah opsi put atau opsi jual yang merupakan hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Karakteristik opsi ada beberapa. Yang pertama adalah exercise price atau strike price. Ini adalah harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah expiration date, adalah batas waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan. Jadi opsi itu sama seperti future kontrak tadi, dia punya strike price tadi ya, atau exercise price, dia punya expiration date atau tanggal jatuh tempo. Bedanya adalah kalau yang tadi itu memang future atau forward contract itu harus dilaksanakan karena itu merupakan kewajiban. Nah, kalau ini adalah hak, jadi boleh dilakukan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah in the money, kemudian at the money, out of the money. Nanti kita akan belajar mengenai ketiga hal ini di slide selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah premium atau premi opsi. Premi ini adalah sejumlah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Oke, di dalam opsi kita kenal ada dua opsi atau dua sistem opsi gitu. Yang pertama adalah American Option, yang kedua adalah European Option. American dan European Option ini bukanlah mengenai regional opsi tersebut dibuat ya, tetapi ini adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dua jenis opsi tersebut. Jadi bukan berarti kalau American itu yang dikeluarkan di Amerika Serikat, kalau European itu yang dikeluarkan di Eropa, tidak seperti itu.
Oke, yang pertama perbedaannya adalah kalau yang American option dia dapat di-exercise kapan saja sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi hak untuk mengexercise-nya itu kapan aja sebelum waktu expired date-nya ya pasti. Sementara kalau European option dia hanya dapat di-exercise pada tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, kalau yang American option dia di-exercise pada hari Jumat minggu ketiga setiap bulannya dengan beberapa pengecualian. Misalnya, beberapa opsi adalah kuartil yang diperdagangkan hingga hari perdagangan terakhir dalam kuartal kalender. Sementara hari perdagangan terakhir tersebut jatuh pada hari Rabu atau Jumat pada minggu yang ditentukan. Sehingga opsi tersebut tetap di-exercise mengikuti kontrak gitu. Jadi kan kalau di sini American option itu dia di-exercise pada hari Jumat. Sementara misalnya based on kontrak optionnya dikatakan jatuh temponya itu adalah hari terakhir dalam kuartal kalender gitu. Nah ternyata hari terakhirnya itu bukan di hari Jumat tapi hari Rabu, maka dia tetap mengikuti yang ada di kontrak gitu. Berarti di exercise di hari Rabu begitu. Sementara yang European option dia selesai diperdagangkan pada hari Kamis minggu ketiga setiap bulannya, tapi di exercise pada hari Jumat minggu ketiga setiap bulannya. Jadi dia expired di Kamis tapi baru bisa di exercise itu di hari Jumatnya begitu. Jadi option holder dari European option ini memiliki waktu untuk mempertimbangkan akan mengexercise opsi ini atau tidak selama jeda waktu tadi dari Kamis ke Jumat gitu. Tapi kita lihat yang ketiga, di European option settlement price tidak dipublikasikan hingga beberapa jam setelah pembukaan market. Jadi pas hari Jumat marketnya buka, settlement price dari opsinya itu nggak langsung ditampilkan gitu. Nah ini yang membuat si option holder ini berada pada posisi gambling atau tidak menentu, karena dia belum bisa langsung mengexercise gitu, karena belum tahu harganya. Sementara kalau yang American option, settlement price-nya adalah closing price pada periode jatuh tempo tersebut atau pada posisi opsinya in the money. Oke, opsi beli atau call option tadi ya. Opsi beli ini memberikan hak untuk membeli mata uang tertentu dengan harga yang ditentukan dalam periode waktu tertentu. Jika kurs spot mata uang naik di atas harga kesepakatan, pemilik opsi beli dapat mengeksersis opsi mereka dengan membeli mata uang pada harga kesepakatan yang akan lebih murah daripada kurs spot yang berlaku. Nah, di dalam opsi ini kita kenal 3 jenis. Yang pertama kita sebut sebagai in the money. Jadi investor berada pada posisi in the money jika exchange rate lebih besar daripada strike price atau pada posisi premium. Atau at the money, exchange rate sama dengan strike price. Jadi harga di sama dengan harga strike atau harga di exercise price-nya opsi. Atau out of the money, exchange rate kurang dari strike price-nya. Oke, premi dalam call option atau opsi beli mewakili biaya memiliki hak untuk membeli mata uang yang mendasarinya pada harga tertentu. Premi call option atau premi opsi beli dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah harga spot relatif dengan harga strike. Ini ya. Jadi harga spot price dikurangi dengan strike price. Oke. Kemudian yang kedua, lama waktu sebelum tanggal kadaluarsa. Jadi secara umum diharapkan pada kurs spot memiliki peluang lebih besar untuk naik lebih tinggi di atas harga kesepakatan atau harga
yang ada di opsinya gitu. Atau T di sini dinotasikan. Kemudian yang ketiga adalah potensi variabilitas mata uang. Semakin besar variabilitas mata uang, semakin tinggi kemungkinan bahwa kurs spot dapat naik di atas harga kesepakatan. Ketiga hal ini berhubungan secara positif dengan premi opsi beli. Jadi semakin tinggi variabilitas, maka kurs spotnya pun semakin tinggi. Oke, contoh penerapan call option. Di sini contohnya misalnya saham NGG diperdagangkan di bursa dengan harga 1000 per lembar. Ada seorang investor LG membeli satu opsi beli call option pada satu lembar saham NGG dan jatuh tempo pada 6 bulan dengan membayar premium sebesar 100. Yes, preminya adalah 100, exercise strike-nya adalah 1000. Pada saat jatuh tempo, harga saham NGG naik menjadi 1500. Karena investor LG memegang opsi beli saham NGG, maka dia berhak untuk membeli saham tersebut di pasar seharga 1000. Gitu. Jadi kita lihat di sini hitung-hitungannya, harga saham saat ini adalah 1500. Karena dia memiliki opsi beli atau call option dengan strike price-nya sebesar atau exercise price-nya sebesar 1000, maka investor LG berhak untuk mengexercise atau untuk membeli saham NGG pada harga 1000. Sehingga ketika dia mengexercise, investor LG mendapatkan laba sebesar 500 dikurangin dengan premiumnya, sehingga laba bersihnya adalah 400. Itu setelah dikurangi dengan premium sebesar 100 tadi ya. Jika sampai dengan batas jatuh tempo opsi beli tersebut harga NGG tetap di harga 1000 atau bahkan turun menjadi 900, investor LG berhak tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham LGG seharga 1000 karena akan mengalami kerugian sebesar 200 gitu. Misalnya harga sahamnya 900 sekarang gitu. Jadi kerugian 1000 kurang 900 plus premiumnya. Gitu. Jadi kalau posisinya seperti itu, maka investor LG jika ingin tetap membeli saham NGG lebih baik beli langsung ke pasar sekunder. Jadi kerugiannya itu hanya besar premiumnya saja gitu. Oke, kita masuk ke opsi jual atau put option. Definisinya di sini put option atau opsi jual merupakan hak untuk menjual mata uang pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu juga. Seperti halnya opsi beli mata uang, pemilik opsi jual tidak berkewajiban untuk menggunakan opsi tersebut. Jadi ini merupakan hak tadi ya, opsi ini adalah hak. Dan seperti halnya tadi call option, di sini juga ada 3 posisi bagi seorang pemegang opsi, ada in the money, at the money, dan out of the money. Kalau in the money di dalam opsi jual itu adalah exchange rate kurang dari strike price, jadi kebalikannya ya dengan yang tadi di opsi beli. Oke, put option premium atau premi dari opsi jual mata uang mencerminkan harga opsi. Penjual opsi jual mata uang menerima premi yang dibayarkan oleh pembeli atau pemilik. Sebagai gantinya, penjual berkewajiban mengakomodasi pembeli sesuai dengan hak opsi jual mata uangnya. Premi opsi jual ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah selisih antara nilai tukar spot dan strike price. Ini ya, kalau tadi hubungannya adalah positif, maka sekarang hubungannya adalah negatif. Kemudian T mewakili waktu jatuh tempo. Kemudian
Di sini standar deviasi mempresentasikan volatilitas mata uang yang diukur dengan deviasi standar pergerakan mata uang dan korelasinya adalah positif. Begitu. Contoh penerapan put option. Di sini ada Bapak Win-Win membeli 1 lembar opsi jual pada selembar saham NCD dengan jangka waktu jatuh tempo adalah 6 bulan. Harga exercise opsi jual tersebut adalah 1.000 dan premium yang dibayarkan di muka adalah 100. Pertanyaannya di sini yang pertama, misalkan pada saat jatuh tempo harga pasar saham NCD adalah 750. Berapakah keuntungan atau kerugiannya? Dan yang kedua, jika harga pasar saham NCD berada di atas tadi harga exercise opsi jualnya yaitu 1.250. Berapakah dan kerugiannya? Yang nomor 1 kita lihat di sini harga exercise opsi jualnya adalah 1.000, sementara harga sahamnya 750. Maka jika Bapak Win-Win memiliki opsi jual, maka ia memiliki laba kotor sebesar 250 dan dikurangi dengan premiumnya tadi ya 100, maka laba bersihnya adalah 150. Berarti Bapak Win-Win jika memiliki opsi jual pada saham NCD memiliki keuntungan sebesar 150 per lembarnya. Sementara itu pertanyaan kedua, jika pada saat jatuh tempo harga pasarnya 1.250, maka di sini harga exercise-nya 1.000, kemudian harga sahamnya 1.250. Maka Bapak Win-Win memiliki laba kotor yang minus 250 atau mengalami kerugian sebesar 250 plus premiumnya sehingga kerugiannya adalah 350. Nah, jika pada posisi seperti ini Bapak Win-Win sebaiknya tidak mengexercise hak opsi putnya atau opsi jualnya, karena jika dia mengexercise opsinya, mengexercise hak jualnya menggunakan kontrak opsi, maka dia mengalami kerugian 350. Jadi bagaimana? Jadi sebaiknya Bapak Win-Win menjual saja saham NCD-nya jika ia ingin menjual pada pasar sekunder atau langsung di pasarnya. Jika seperti itu, maka kerugian yang ditanggung Bapak Win-Win hanya sebesar premiumnya, yaitu 100. Begitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang strategi opsi. Yang pertama adalah strategi call option atau opsi beli. Jadi di dalam opsi sendiri itu terdapat 2 posisi, yaitu posisi jual dan posisi beli. Jadi apakah kalian berada pada posisi beli atau posisi jual pada opsi beli atau opsi jual begitu. Jadi masing-masing punya 2 sisi begitu. Nah, kita akan pelajari di posisi beli terlebih dahulu. Posisi beli pada call option atau pada opsi beli. Itu yang kita sebut sebagai long position. Gitu. Jadi ada 2, long position atau short position. Kalau long position itu berarti posisi beli, sementara short position itu sebagai posisi jual. Nah, di sini ada Nona Irene membeli call option atas saham RVLV dengan nilai strike price ditentukan sebesar 1.000 dan harga preminya sebesar 50. Jadi ketika dia membeli call optionnya, harganya menjadi 1.050 ya. Harga strike price ditambah dengan harga preminya. Harga saham RVLV sekarang adalah 1.000. Berikut perhitungan kerugian atau keuntungan Nona Irene sebagai pembeli opsi atau pada posisi long. Di sini kita lihat harga saham RVLV saat ini adalah 1.000.
Sementara uang yang dikeluarkan oleh Nona Airin adalah 1050. Sini ya. Oke, sehingga jika harga saham RVLV saat ini 1000, maka Nona Airin akan mengalami kerugian sebesar 50. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan oleh Nona Airin itu sebesar 1050 untuk saham RVLV. Sementara harga sahamnya adalah 1000. Sehingga sehingga minus 50 kan gitu. Nah, jika harga sahamnya 1050, maka Nona Airin tidak akan mengalami kerugian. Di sini kita lihat pembeli di dalam tabel pembeli call option keuntungannya 0, jadi trade off atau at the money. Kalau dia berada di 1000, dia posisinya adalah out of the money. Jadi bagaimana? Kalau seperti ini, Nona Airin lebih baik kalau dia tetap ingin membeli saham RVLV, lebih baik membeli saham tersebut di pasar sekunder. Begitu. Daripada dia mengexercise opsi yang dia punya, call option yang dia punya. Jadi karakteristik keuntungan dan kerugian call option memang sedikit berbeda dengan karakteristik keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh investor jika membeli saham. Pemegang opsi beli hanya mengalami kerugian maksimum sebesar premi opsinya, yaitu 50 tadi ya, dan berhak memiliki saham RVLV dengan harga sesuai dengan yang tercantum di kontrak. Sementara itu, jika investor membeli saham RVLV pada pasar sekunder langsung tanpa menggunakan kontrak, maka harga saham yang dibeli mengikuti harga pasarnya. Gitu. Makanya di sini kita lihat semakin rendah harga sahamnya, maka kerugiannya pun semakin besar kalau di pasar reguler. Tapi kalau di pemilik opsi dia tetap di harga 50 gitu, karena yang dia tanggung hanya kerugian atas preminya saja. Nah, kurvanya bisa dilihat di sini. Tadi ya, mengulang dari soal yang ada di sebelah kiri, maka dia akan at the money atau pembeli akan trade off gitu, apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapat ketika harga sahamnya berada di 1050 gitu, dan kerugian dari pembeli opsi hanya sebesar minus 50 begitu. Itu untuk strategi long position. Jadi pada harga 1050 lah seorang pembeli call option berada pada posisi at the money-nya. Gitu. Oke, kalau tadi kita bicara tentang opsi beli pada posisi long atau posisi beli, maka kita akan mempelajari opsi beli pada posisi short atau pada posisi jual. Di sini contohnya adalah Nona Joy menjual call option atas saham RVLV dengan nilai strike price 1000 dan harga premi sebesar 50. Nona Joy mempunyai saham RVLV sebanyak 100 lembar dan harga saham saat ini adalah 1000. Di sini ketika harga sahamnya 1000, Nona Joy itu mendapatkan keuntungan sebesar 50 yang merupakan kerugian dari posisi long tadi gitu. Jadi keuntungan penjual call option atau opsi beli pada posisi short pada saat exercise date itu besarnya akan sama dengan kerugian yang diderita oleh pembeli call option.
gitu. Jadi mereka tuh saling berkebalikan, karena ketika harga sahamnya itu 1.000, maka Nona Joy justru mendapatkan keuntungan sebesar 50. Oke, kita masuk ke strategi opsi jual. Di sini kita masuk ke pembelian opsi jual dulu. Contohnya adalah Tuan Mark memiliki sebuah put option terhadap saham Citi dengan maturitas 1 bulan, strike price 1.000, put option dijual, put option preminya adalah 50. Dengan harga saham Citi saat ini adalah sebesar 1.000. Di sini ya. Oke, berarti Tuan Mark mengalami kerugian sebesar 50 atau sebesar nilai preminya. Jadi kerugian maksimum pemegang opsi pada posisi long itu adalah sebesar nilai preminya, yaitu di dalam kasus ini adalah 50. Jadi kita bisa lihat di sini semakin rendah harga saham di pasar, maka pembeli put option akan semakin untung, karena pembeli put option atau put option pada posisi long ini dia membeli di harga 1.000 strike price plus preminya 50. Dan misalnya dia dijual di harga 950 aja. Jadi mau nggak mau kan pembeli saham atau yang pemegang atau pembeli saham gitu ya, saham Citi bayar 1.000 gitu, sebesar nilai strike price-nya kan untuk mendapatkan saham Citi tersebut. Padahal harga sahamnya di bawah 1.000 gitu. Jadi Tuan Mark dalam kasus ini misalnya harga sahamnya turun gitu ya, misalnya ke posisi 950 aja, dia justru akan mengalami keuntungan gitu. Atau di sini at the money. Kenapa? Karena masih ada nilai preminya ya. Karena pembeli saham tersebut harus mengeluarkan uang sebesar 1.000 strike price-nya kepada Tuan Mark untuk mendapatkan saham Citi ini gitu. Nah, 1.000 itu dikurangin dengan 50, preminya jadi keuntungan Tuan Mark 0 pada posisi 950. Sebaliknya, pembeli put option atau Tuan Mark di sini contohnya akan merasa rugi jika saham harganya terus meningkat, karena dia jual saham itu harganya 1.000 gitu ya, tapi di marketnya harganya naik gitu. Jadi si pembeli saham tersebut bisa mendapatkan saham Citi di harga 1.000, padahal di pasarnya harganya di atas 1.000. Jadi keuntungan bagi si pembeli saham, tapi kerugian bagi pemegang put option, pembeli put option begitu. Oke. Strategi pada short position di sini contohnya adalah Tuan Huang. Dia menjual put option saham Citi dengan maturitas 1 bulan, strike price-nya 1.000. Put option-nya dijual harga 50, preminya ya, dan saat ini harganya 1.000. Keuntungan maksimum yang bisa diperoleh oleh penjual put option adalah harga premi opsi. Jadi keuntungannya ya udah 50 ini aja maksimum. Sedangkan kerugian maksimumnya terjadi pada saat harga saham turun mencapai angka 0. Jadi kebalikan dari long position tadi. Kalau long position tadi harga saham semakin rendah dia semakin untung, justru kebalikan bagi pemegang short position ini. Nah, di sini terdapat dua grafik. Grafik yang pertama yang sebelah kiri gitu ya. Ini
keuntungan pembeli put option versus investor yang melakukan short selling. Bisa kita lihat di sini keuntungannya jika harga sahamnya kurang dari harga strike price-nya. Gitu. Makanya kurvanya bentuknya seperti ini, turun ke bawah dan terus dan akan mengalami kerugian maksimum pada nilai 50 atau pada nilai preminya. Ini kerugian bagi pembeli put option. Sementara di sebelah kanan yang grafik kedua gitu ya. Di sini yang pembeli tadi yang sesuai dengan grafik 1. Nah, ini yang ke atas ini adalah grafik bagi penjual. Bagi para penjual put option atau penjual opsi jual, keuntungannya justru akan didapat jika harga sahamnya meningkat. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tapi keuntungannya maksimal hanya sebesar nilai preminya. Begitu. Oke, kita lanjut ke swap. Swap adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Jadi manajer keuangan internasional biasanya menggunakan swap untuk mengatur pendanaan yang kompleks dan inovatif. Di samping itu, menggunakan swap juga untuk bertujuan mengurangi biaya-biaya pinjaman dan meningkatkan kontrol atas risiko tingkat bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Interest rate swap ini adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga. Biasanya pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak lain bayar bunga mengambang dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo tertentu. Jumlah uang yang telah disetujui tersebut sering disebut sebagai notional principal. Contoh penggunaan swap, di sini kita lihat ada transaksi pada tanggal 1 Februari 2019, PT Weizi menerima pinjaman dari luar negeri sebesar 15.000 US dollar. Jangka waktu 1 tahun, bunga 9% per tahun. Spot rate US dollar 1 US dollar adalah 14.000. Selanjutnya, PT Weizi membuka kontrak swap dengan bank devisa jangka waktu 12 bulan dengan premi 10% atau sebesar 1.400 ya. Kita lihat di sini hitungannya 14.000 dikali 360 ini adalah 12 bulan dikali dengan 10%. Maka dapat 1.400. Apabila pada 1 Februari terjadi realisasi, maka kerugian selisih kurs yang terjadi, di sini kita lihat penjualan pada tanggal 1 Februari, kursnya 14.000, US dollarnya 15.000, maka 210. Pembelian devisa tanggal 1 Februari itu sebesar 15.000 kali 15.400, yaitu 14.000 yang kurs ini ditambah dengan ini preminya tadi sebesar 231, sehingga kerugian selisih kursnya adalah 21 juta. Nah, ini dibandingkan kemudian dengan kurs pada saat tanggal 1 Februari. Di sini dapat dikatakan kerugian selisih kurs, ini maksudnya adalah peningkatan tadi dari 210 ke 231. Sementara itu bisa jadi mungkin di luar, maksudnya di pasar spotnya harga rupiah terhadap US dollarnya mungkin lebih dari 15.400 begitu.
Swep pada bank dan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia ini diatur berdasarkan Surat Edaran BI nomor 23 dan sehubungan dengan SKBI nomor 23 tanggal 28 Februari 1991. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.